Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novianto, SKM MKM, dengan nomor induk dosen nasional 10 10 11 9301, dosen tetap Prodi S1 Kesehatan Masyarakat Stikes Tengku Maharatu. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu, yang sesuai dengan bidang keilmuan saya, yaitu mata kuliah dasar-dasar epidemiologi. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa Prodi S1 Kesehatan Masyarakat semester 2 dengan kode mata kuliah MKN 313 dengan bobot 2 SKS diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan dengan rincian 14 kali pertemuan materi tatap muka dan 2 kali ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini membahas terkait yang pertama, konsep dasar epidemiologi dan ruang lingkupnya dalam kesehatan masyarakat. Yang kedua, mengenai segitiga epidemiologi yang meliputi host, agent, dan environment. Yang ketiga, riwayat alamiah penyakit. Yang keempat, epidemiologi deskriptif. Tidak hanya itu, mata kuliah ini juga akan membahas terkait ukuran epidemiologi yang meliputi insidensi, prevalensi, rate, dan rasio, serta metodologi penelitian epidemiologi. Pada akhir mata kuliah ini, mahasiswa juga akan diajarkan cara membuat laporan epidemiologi yang nantinya akan diterbitkan dan dihakikan. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi pada mata kuliah dasar epidemiologi meliputi CPL 1, CPL 2, CPL 3, dan CPL 6 yang telah tertuang di dalam RPS yang telah divalidasi oleh Ketua Prodi. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan konsep epidemiologi dalam kesehatan masyarakat. CPMK 2, mahasiswa mampu menganalisis faktor-faktor penentu terjadinya penyakit berdasarkan variabel host, agent, dan environment. CPMK 3, mahasiswa mampu menguraikan riwayat alamiah penyakit. CPMK 4, mahasiswa mampu menganalisis epidemiologi deskriptif. CPMK 5, mahasiswa mampu menggunakan ukuran epidemiologi dalam mengukur penyakit. CPMK 6, mahasiswa mampu menerapkan metode penelitian epidemiologi dalam pencegahan dan pemberantasan penyakit. 3 komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini adalah Delivery, Interaction, and Assessment atau DAI. Untuk delivery, saya memberikan materi, kemudian RPS, serta presentasi interaktif yang dilakukan secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Materi yang saya sampaikan didukung dengan media pembelajaran berupa video animasi berbasis AI yang tujuannya untuk menunjang proses pembelajaran. Interaction pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi, berupa tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi bersama. Assessment ataupun sistem penilaian yang saya lakukan dalam mata kuliah ini mencakup aktivitas partisipatif, hasil proyek, tugas, kuis, serta ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Model pembelajaran yang digunakan di dalam mata kuliah ini adalah case method, project based learning, problem based learning dengan metode presentasi, interaktif, demonstrasi, praktik, dan kolaborasi kelompok. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah dasar epidemiologi berupa buku referensi karya saya sendiri berjudul Epidemiologi, Pengendalian Penyakit di Indonesia, Penyakit Umum dan Penanganan, serta buku dari penulis lainnya, serta artikel jurnal bereputasi yang memiliki nilai kebaharuan agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini.
Baik, berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah dasar epidemiologi dengan materi pada pertemuan 3, yakni mengenai komponen segitiga epidemiologi. Mari kita simak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah dasar epidemiologi pertemuan 3, di mana kita sudah menjalani ya 2 pertemuan sebelumnya, di mana kita telah mempelajari tentang konsep epidemiologi dan ruang lingkup epidemiologi. Oke, hari ini apakah sudah hadir semua? Hadir ya. Oke, baik, sebelum kita mulai, lebih baik kita awali dengan berdoa agar proses perkuliahan hari ini dapat bermanfaat. Ayo, mari kita berdoa. Oke, berdoa selesai. Oke, jadi hari ini kita akan mempelajari mengenai triangle epidemiologi. Bisa dilihat di slide. Triangle epidemiologi itu meliputi host, agent, dan environment. Jadi pertemuan sebelumnya kita kan udah bahas konsep epidemiologi dan ruang lingkupnya. Ada yang tahu nggak konsep epidemiologi itu apa? Saya Pak, Ya, silakan Cindy. distribusi penyakit, prevensi penyakit, sama berpenanganan dan pencegahan penyakit. Oke, bagus ya. Jadi konsep epidemiologi untuk reminder kita meliputi distribusi penyakit, frekuensi, pencegahan. Oke. Jadi hari ini tujuan dari mata kuliah dasar epidemiologi pertemuan 3 ini ya, bisa dilihat mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis hubungan antara host, agent, dan environment ya. Nah, jadi kalau di dalam epidemiologi ada namanya segitiga epidemiologi atau triangle epidemiologi ya. Nah, ini bisa dilihat di slide. Jadi penyakit itu muncul karena adanya interaksi ya, di mana bisa kita lihat host itu adalah si korban. Dalam hal ini bisa manusia, bisa hewan, bisa tumbuhan ya. Kalau agent adalah faktor yang menyebabkan penyakit. Nah, contohnya seperti malaria, kira-kira agentnya apa? Nyamuk apa? Anopheles ya. Kalau DBD? Aedes aegypti ya. Kemudian lingkungan. Jadi lingkungan ini kondisi eksternal ya yang bisa mendukung munculnya terjadi penyakit. Contohnya seperti lingkungan yang pancaroba ya. Jadi itu bisa menjadi tempat perkembangan larva nyamuk seperti Anopheles, nyamuk Aedes. Nah, oke. Kita lanjut. Nah, kalau host siapa yang terkena dampak? Tentunya salah satunya manusia ya. Manusia itu banyak faktornya. Pertama disebabkan karena perilaku ya. Perilaku ini seperti gaya hidup ya, kemudian waktu kecil imunisasi atau tidak ya, kemudian seperti kebiasaan menggantung pakaian ya, itu kan mendukung perkembangbiakan nyamuk ya, seperti nyamuk penyebab malaria dan DBD. Kemudian ada lagi namanya imunologis. Imunologis ini adalah tingkat kekebalan tubuh kita
Jadi ketika waktu kita kecil kan biasanya kita imunisasi ya. Nah, imunisasi itu adalah untuk merangsang peningkatan tingkat kekebalan tubuh. Oke. Kemudian ada fisiologi. Fisiologi ini adalah kondisi tubuh ya, seperti contohnya kalau kita saat capek, lelah ya, itu lebih rentan terkena penyakit. Contohnya seperti flu ya kan. Nah, itu jadi itu dari segi faktor fisiologisnya. Kemudian ada demografis. Nah, demografis itu bisa dilihat dari usia, jenis kelamin, kemudian suku ya. Kalau secara riset, kalau kita bicara konteksnya usia bayi, balita, dan usia lansia adalah usia yang rentan terkena penyakit ya. Nah, jadi ini faktor-faktor di mana host menjadi dampak atau sasaran dari penyakit. Oke. Jadi ini saya ada video animasi ya yang saya buat menggunakan AI mengenai penyakit DBD ya. Ini saya putar. Nanti ini menjadi pendukung pembelajaran kita. Nah, ini ya, ini bisa dilihat. Oke. Oke, dari video tadi itu kan menjelaskan mengenai munculnya DBD ya. Nah, dari video tadi tergambar nggak mana hostnya, mana agentnya, mana environmentnya? Ada yang bisa nggak membantu ini? Siapa yang kira hostnya tadi? Dari video tadi ada yang bisa? Manusia. Agentnya? Nyamuk apa? Aedes aegypti. Lingkungannya? Air yang tergenang di dalam ember, kemudian di dalam bak ya. Oke, jadi udah paham ya keterkaitan antara host, agent, dan environment. Oke, kita lanjut ke slide. Ini kita udah tadi. Nah, ini ada studi kasus ya, berdasarkan beberapa riset ya, keterkaitan antara host dan dalam hal ini usia dan penyakit. Di sini ada campak dan polio ya. Nah, kalau berdasarkan riset, campak dan polio ini banyak terjadi pada anak-anak ya, terutama anak-anak yang tidak imunisasi ya. Makanya waktu kecil kita ada namanya imunisasi polio ya. Kemudian pada lansia bisa kita lihat yang umumnya terjadi pada lansia adalah osteoporosis ya, karena memang pada fase ini terutama pada wanita ya, pasca menopause terjadi penurunan hormon estrogen. Nah, jadi makanya perempuan lebih beresiko terkena osteoporosis daripada laki-laki. Kemudian ada juga kanker serviks ya, yang umumnya banyak terjadi pada perempuan ya. Oke. Nah, faktor agent apa penyebabnya? Pertama dari segi biologi. Ya, bisa kita lihat biologi itu bisa berupa dari plasmodium ya, plasmodium, kemudian amuba, itu yang penyebab berbagai macam penyakit. Kemudian dari segi fisik ada seperti radiasi ya,
trauma, kemudian kebisingan juga, ya itu bisa menjadi faktor munculnya masalah kesehatan. Ada juga kimia seperti pestisida, racun, ya, kemudian pewarna dan gizi seperti stunting, kemudian kekurangan energi kronik, itu bisa memunculkan atau merangsang munculnya masalah kesehatan lainnya. Ya, oke, ini dari segi faktor agent. Ini, nah, bagaimana dengan faktor lingkungan? Seperti yang udah mahasiswa sampaikan tadi ya, lingkungan itu bisa berupa lingkungan air yang tergenang ya. Nah, ini secara general dia ada cara lingkungan sosial. Lingkungan sosial itu seperti urbanisasi ya. Dengan adanya urbanisasi, kemudian munculnya kepadatan penduduk akan menimbulkan penyakit seperti tuberkulosis ya. Kemudian lingkungan biologis seperti sektor penyakit ya, daerah yang banyak rawa, genangan air itu akan mendukung perkembangan sektor biologis terutama nyamuk. Oke. Lingkungan fisik seperti iklim, musim hujan, adanya geografis pantai, pegunungan dan topografi. Oke. Nah, ini berdasarkan data ya, di Indonesia itu terdapat 80% penyakit tropis. Apa itu penyakit tropis? Seperti penyakit yang erat kaitannya dengan lingkungan. Contohnya tadi ya, seperti di Provinsi Riau, kita punya daerah endemis malaria di Kabupaten Rokan Hilir. Nah, itu jadi setiap tahun selalu ada penyakit malaria. Kemudian 3,9 juta kematian tahunan akibat penyakit yang berkaitan dengan lingkungan. 60% penyakit infeksi, contohnya seperti tuberkulosis. Ya. Nah, muncul pertanyaan, kenapa penyakit bisa muncul ya? Jawabannya adalah karena adanya ketidakseimbangan ya, segitiga epidemiologi. Nah, ketidakseimbangan ini seperti apa? Contohnya ketika imun kita turun, kemudian musim pancaroba, nah, maka akan muncul penyakit seperti flu, ya, influenza, demam dan lain-lain. Ya, itu contohnya ya. Oke. Nah, ini ketidakseimbangan ya. Jadi ini studi kasus lagi. Penyakit muncul karena adanya ketidakseimbangan antara lingkungan dan agent. Ya, ketika lingkungan mendukung untuk perkembangan agent, maka akan muncul berbagai penyakit seperti DBD dan juga diare ya. Oke. Oke. Nah, ini. Jadi, apa yang bisa kita lakukan dengan adanya hubungan antara host, agent dan environment? Ada yang tahu nggak di sini apa saja sih contoh pencegahan primer? Yang masih ingat? Pencegahan primer? Jadi ada yang tahu nggak contoh dari pencegahan primer? Saya Pak, Sumiati. Pencegahan primer itu berupa imunisasi, pola hidup sehat, makan makanan bergizi, dan aktivitas yang sehat. Oke, good ya. Jadi itu ya contoh pencegahan primer sebagai upaya kita agar terhindar dari penyakit. Nah, ini ya contoh pencegahan spesifik untuk kita terhindar dari penyakit. Pertama bisa dilihat ya,
Kalau untuk DBD, kita bisa memberikan intervensi terhadap lingkungan. Bagaimana caranya? Dengan perilaku PSN, pemberantasan sarang nyamuk, ya. Kemudian bisa memberikan intervensi pada agent seperti fogging, memberikan bubuk abate, ya. Dan juga host ini bisa dengan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang upaya seperti PSN, ya, gotong royong, ya. Jadi itu untuk agar membatasi atau mengeliminasi perkembangan dari nyamuk. Kalau tuberkulosis bisa kita lihat bentuk intervensi pada host dan agent. Tentunya dengan pengobatan. Berapa lama pengobatan TB? 6 bulan. 6 bulan, betul ya. Jadi 6 bulan tanpa sehari pun berhenti. Oke. Kemudian lingkungan tentunya dengan ventilasi rumah, ya. Kemudian menjaga kelembaban, memastikan sinar matahari masuk dalam rumah. Kemudian untuk host, penggunaan masker, ya, tentunya, ya, karena bisa kita ketahui tuberkulosis menular melalui udara. Oke. Nah, ini jadi di dalam menekan penularan penyakit, ya, secara riset untuk polio, ya, dengan memberikan imunisasi polio itu bisa menurunkan hingga 99% kasus polio di dunia. Ya, makanya ada istilah eliminasi polio. Kemudian ada kalau malaria 40% dan 2 kali efektivitas ganda, ya. Nah, ini. Jadi ini ada keterkaitan antara vaksin sebagai pencegahan primer di dalam menekan penyakit menular. Nah, ini, ya, bisa kita lihat tentunya perlu adanya intervensi, ya, antara host kita, ya, sebagai host, kemudian agent dan lingkungan, ya. Jadi dengan adanya intervensi secara public health, kita bisa menjaga keseimbangan dari ketiga komponen ini. Oke. Lanjut. Oke, terima kasih. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, silakan. Untuk itu Pak, mana yang lebih efektif untuk pencegahan penyakit menular dalam mengendalikan agent, host atau environment-nya, dan berikan alasannya, Pak. Oke, baik, terima kasih. Pertanyaan yang bagus, ya. Oke, ada pertanyaan, ya. Mana yang lebih efektif di dalam mengendalikan penyakit menular, baik itu host, agent, atau environment. Oke. Kalau kita lihat, ya, berdasarkan riwayat alamiah penyakit, yang paling efektif dalam mengendalikan penularan itu adalah dari sisi hostnya, diri kita. Kenapa? Ketika kita punya imun yang kuat, kemudian kita menerapkan perilaku pencegahan, ya, seperti menggunakan masker, kemudian menjaga pola pikir, artinya tidak stres, itu akan berdampak pada peningkatan imun kita. Ketika imun kita meningkat, ada infeksi dari bakteri, ya, contohnya seperti tuberkulosis. Nah, itu tidak akan berdampak pada diri kita selama kita punya imun yang kuat. Nah, kira-kira begitu jawabannya. Bagaimana? Sudah terjawab? Sudah, Pak. Oke, baik. Terima kasih, ya, atas pertanyaannya. Ada pertanyaan lagi nggak? Cukup, ya. Oke. Jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri sesi kali ini.
Kita berjumpa kembali di pertemuan kelima. Saya harapkan materi hari ini menjadi insight bagi mahasiswa untuk dapat menambah pengetahuan. Saya kiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sekian video rekaman proses pembelajaran untuk mata kuliah dasar epidemiologi pada program studi S1 Kesehatan Masyarakat Stikes Tengku Maharatu. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen penyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Semoga dengan adanya video ini menjadi pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.